Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, walaupun hanya lewat video, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Saudaraku sekalian, dalam hidup kita pasti pernah bertemu atau bahkan tanpa sadar menjadi seseorang yang keras hati dan keras kepala. Dua sifat ini mirip, tapi sebenarnya punya makna yang berbeda. Keras hati adalah ketika seseorang sulit menerima nasihat. Sudah diberitahu dengan baik-baik, tetap saja menolak. Hatinya seakan-akan tertutup dari kebaikan. Sementara keras kepala adalah sikap ngotot pada pendapat sendiri, meskipun jelas-jelas salah. Pokoknya, yang benar itu cuma dia. Yang lain dianggap tidak mengerti. Kalau dua sifat ini bersatu, wah, lengkap sudah. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga bisa menyakiti orang lain. Saudaraku, sifat keras hati itu tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan menolak kebenaran. Semakin sering menolak nasihat, semakin tebal menutup hati kita. Padahal, hati itu ibarat kaca. Kalau tidak dirawat, ia buram. Kalau tidak dibersihkan, ia akan menjadi gelap. Begitu juga dengan keras kepala. Banyak orang yang merasa pendapat paling benar, padahal manusia itu tempatnya salah. Dengan keras kepala, kita menutup pintu untuk belajar. Kita berhenti berkembang karena malu mengakui kekurangan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk rendah hati, mudah menerima kebenaran meski datang dari siapapun. Bahkan dari orang yang lebih muda sekalipun. Saudaraku yang saya hormati, apa sih dampak dari keras hati dan keras kepala? Pertama, merusak hubungan. Teman merasa capek dinasihati. Keluarga merasa tidak dihargai, dan akhirnya kita dijauhi orang lain. Kedua, menghambat perubahan. Orang yang keras kepala sulit berkembang. Ia berjalan, tapi tidak maju. Lalu yang ketiga, menghilangkan keberkahan hidup. Sebab Allah menyukai hamba yang lembut hati, bukan yang sombong dan menutup diri. Lalu bagaimana cara menghindarinya ya? 1. Biasakan mendengar sebelum menjawab. Terkadang yang kita butuhkan bukan debat, tapi memahami. Lalu yang kedua, latih hati untuk menerima kritik. Kritik itu obat, rasanya pahit, tapi menyembuhkan. 3. Ingatkan diri bahwa salah itu wajar. Yang penting mau memperbaiki. Lalu yang keempat, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sering diisi dengan zikir dan doa, insya Allah akan lembut. Saudaraku, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lembut hatinya dan bijak pikirannya. Dunia ini terlalu luas untuk kita isi dengan keangkuhan hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan kepala yang keras dan hati yang tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, membuka pikiran kita, dan menjauhkan kita dari sifat sombong yang merugikan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.